warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imrat Latluwardah dengan NIM terakhir 0058 dari AKS 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan prinsip-prinsip distribusi. Pembagian teori distribusi dapat dipelajari dalam dua mata kuliah, yaitu di mata kuliah manajemen pemasaran, distribusi dalam arti penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dan juga di mata kuliah ekonomi mikro Islam, yaitu distribusi dalam arti penyaluran pendapatan oleh produsen ke konsumen. Pengertian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan menurut Islam merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi maupun publik kepada pihak yang menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Jadi penyaluran harta ini akan disamaratakan dan tidak beredar di antara golongan-golongan tertentu saja. Jenis-jenis distribusi pendapatan diantaranya ada zakat, infak, sedekah, wakaf, warisan, hadiah, dan hibah. Ada pula pengertian distribusi dalam pandangan ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas, yakni mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Selanjutnya yaitu kekayaan sendiri adalah harta benda yang dimiliki seseorang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari maupun jangka panjang. Untuk lebih singkatnya adalah jumlah harta yang dimiliki seseorang secara keseluruhan. Dan untuk distribusi kekayaan itu menyalurkan harta yang dimiliki seseorang kepada orang lain dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Di mana dalam distribusi kekayaan ini diperlukan prinsip-prinsip yang menentukan bagian dari setiap faktor produksi. Ya, jadi prinsip-prinsip distribusi dalam Islam yang pertama, larangan riba dan gharar. Riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syarak dan pada umumnya disebut dengan bunga. Begitu pula dengan gharar yang sering diartikan sebagai ketidakpastian dalam sebuah transaksi. Sebagai contohnya, sebuah pihak tidak mengetahui informasi dan kepastian harga di pasar, sehingga apa yang dilakukan berdasarkan ketidaktahuan dan ketidakpastian. Hal ini akan menghambat terjadinya transaksi dan distribusi yang adil. Yang kedua, keadilan dalam distribusi. Kondisi ini tidak memihak kepada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga dapat menciptakan keadilan. Yang ketiga yaitu sesuai dengan konsep kepemilikan dalam Islam, seperti kekayaan atau harta yang didapatkan secara halal. Yang keempat yaitu larangan menumpuk harta. Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak dengan menumpukan harta, karena penumpukan harta yang berlebihan akan berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Jadi sekian untuk materi ini, akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi dalam KBBI adalah penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Distribusi dalam ekonomi Islam yaitu menyalurkan harta benda yang ada baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Tujuan ekonomi dalam Islam dikelompokkan menjadi kepada tujuan dakwah, tujuan pendidikan, tujuan sosial, dan juga tujuan ekonomi. Yang pertama yaitu tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya penyaluran zakat kepada para mu'alaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk orang-orang kafir yang diharapkan keislamannya. Yang kedua, tujuan pendidikan.
Secara umum, tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif Islam adalah pendidikan akhlak yang karimah, seperti memberi, menderma, dan mengutamakan orang-orang lain. Yang ketiga, tujuan sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan solidaritas di dalam masyarakat Islam, mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan terakhir yaitu tujuan ekonomi. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan seperti berikutnya. Pengembangan dan pembagian harta baik dalam bentuk infak maupun iuran wajib, dan memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhnya kebutuhan modal usaha mereka. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.